Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Lombok Organik. Pada video kali ini saya akan bahas bagaimana cara cepat memperbanyak isolat dari Trichoderma. Ini contoh hasil perbanyakan isolat Trichoderma yang kita hasilkan di Lombok Organik. Media perbanyakannya adalah menggunakan media nasi dan jagung giling. Jadi nanti kita akan menggunakan nasi dan jagung giling untuk memperbanyak isolat dari Trichoderma ini. Dan kita akan nanti bagi tips bagaimana tipsnya supaya Trichodermanya lebih cepat berkembang. Oke, langsung saja kita mulai proses perbanyakan dari isolat Trichodermanya. Untuk media perbanyakan Trichodermanya sendiri sebenarnya tidak harus dimix antara beras dan jagung ya. Anda bisa menggunakan jagung saja atau beras saja tergantung ketersediaan bahan yang ada di tempat Anda. Tapi dalam video kali ini kita akan coba mix jagung giling dengan beras. Jagung ini kita akan blender terlebih dahulu sebelum kita campur nanti dengan berasnya. Oke, seperti ini tekstur yang kita inginkan, tidak boleh terlalu lembut, jadi kasar seperti ini. Jadi di blendernya sebentar saja. Berikutnya setelah jagung giling dan berasnya bercampur, kita cuci untuk menghilangkan ampas dari biji jagungnya. Sebenarnya ini opsi, Anda bisa tidak harus mencucinya, tapi saya lebih suka menghilangkan ampas dari biji jagungnya. Ini contoh ampas dari biji jagungnya. Oke, campuran beras dan jagung gilingnya sudah kita cuci untuk membersihkan ampas dari biji jagungnya tadi. Selanjutnya ini akan kita masak menggunakan dandang. Sebenarnya ada dua cara yang biasa dilakukan selain dimasak. Biasanya biji jagung atau beras direndam selama 24 jam terlebih dahulu, baru kemudian disterilisasi menggunakan autoclave atau panci presto. Akan tetapi supaya lebih cepat, saya biasanya masak dulu menggunakan dandang, kemudian baru saya sterilkan menggunakan panci presto di sini. Oke, langsung saja kita akan masak menggunakan dandang. Tapi tidak harus dandang, Anda juga bisa memasaknya dengan panci biasa. Usahakan menggunakan air yang sedikit agar jagung dan berasnya nanti setelah matang tidak terlalu banyak, kadar airnya tinggi. Karena salah satu kunci keberhasilan untuk memperbanyak isolat Trichoderma menggunakan media beras dan jagung adalah banyaknya kadar air pada media beras dan jagung tersebut. Jadi kalau kadar airnya banyak, kemungkinan gagalnya lebih tinggi, karena biasanya kalau airnya banyak, yang lebih cepat berkembang nanti adalah bakteri pengurai. Jadi kalau bakteri pengurai sudah duluan berada di medianya, proses perkembangan Trichodermanya akan terhambat. Oke, kita tidak jadi menggunakan dandang, kita menggunakan panci saja karena ini tidak terlalu banyak, sementara dandangnya cukup besar. Kalau Anda yang biasanya masak nasi menggunakan takaran tangan ini, biasanya segini, tapi kali ini kita menggunakan sedikit saja, mungkin sekitar 1 cm saja, dan kita masak menggunakan api yang kecil nanti. Oke, kita akan masak sampai matang, sampai airnya habis. Nasinya sudah matang, selanjutnya ini akan kita angkat, kemudian kita dinginkan. Untuk mendinginkan nasi dan jagung gilingnya, kita akan tebar di wadah seperti ini. Kita harus tebar biar sisa airnya menguap. Selanjutnya ini akan kita biarkan agak dingin sambil menguap seperti ini. Kita biarkan menguap agar kadar airnya lebih berkurang lagi. Dan nanti setelah agak dingin, nanti kita akan masukkan ke dalam plastik tahan panas, dan selanjutnya kita akan sterilkan menggunakan panci presto. Oke, setelah agak dingin, selanjutnya kita akan masukkan nasinya ke dalam plastik. Ini plastik tahan panas.
Kita masukkan masing-masing 2 genggam saja seperti ini. Nah, tipsnya agar pertumbuhan trichodermanya lebih cepat, kita taburkan gula di permukaan nasinya. Anda bisa menggunakan gula pasir, atau kalau saya bisa menggunakan dextrose. Dextrose ini bisa ini dextrose lab, tapi bisa Anda ganti dengan gula donat. Jadi tabur sedikit aja di permukaannya sebelum dimasukkan ke panci presto untuk sterilisasi. Jadi itu tipsnya agar pertumbuhan trichodermanya lebih cepat pada media nasinya. Kita tambahkan gula. Anda bisa menggunakan gula pasir atau dextrose atau gula donat. Jika ada pertanyaan, apakah media perbanyakan nasi dan jagung ini memang harus disterilisasi terlebih dahulu sebelum digunakan? Apakah media ini tidak bisa dimasak sekali saja, misal dengan dikukus dengan dandang atau dimasak dengan panci biasa? Atau kita menggunakan nasi yang biasa kita makan, yang kita masak menggunakan rice cooker? Sebenarnya bisa saja, asalkan pertama kita memasaknya lebih lama dari biasanya. Kemudian kita pastikan kadar air pada media nasi dan jagungnya sedikit, sehingga dengan harapan dengan rendahnya kadar air, proses pembusukan pada media bisa lebih lambat. Kemudian yang paling penting adalah kita bisa menjaga kesterilan dari media perbanyakan ini. Walaupun sebenarnya trichoderma merupakan agen hayati antagonis, akan tapi menurut pengalaman, perbanyakan ini gagal biasanya disebabkan karena adanya bakteri pembusuk yang menyebabkan basi pada nasi atau jagung yang sudah berkembang duluan. Biasanya kalau sudah mulai busuk, trichoderma tidak akan bisa berkembang sama sekali. Saya biasanya bungkus dulu menggunakan aluminium foil. Nah, ini pilihan saja, Anda bisa mengikuti cara ini. Anda juga tidak harus mengikuti cara seperti ini. Kita menggunakan cara ini karena kita ketahui kalau sterilisasi menggunakan panci presto, kita menggunakan air. Beda halnya dengan autoclave. Oke, kita sudah masukkan ke dalam panci prestonya. Kemudian kita tutup dan kita sterilkan selama 1 sampai 2 jam. Oke, tadi sudah mendidih lebih dari 1 jam dan sudah kita dinginkan. Sekarang kita akan angkat. Usahakan tangan steril, spray menggunakan alkohol atau menggunakan saretan. Ini masih panas, kita dinginkan lagi pada suhu ruangan. Oke, media nasinya sudah dingin. Ini isolat trichoderma yang akan kita perbanyak. Kita juga bisa perbanyak isolat trichoderma yang dulunya sudah kita perbanyak menggunakan media nasi juga. Contohnya, pertama kita sterilkan dulu alat yang akan kita gunakan, termasuk tangan kita juga harus steril agar bakteri lain atau jamur lain tidak duluan tumbuh. Sebenarnya untuk trichoderma kita tidak terlalu khawatir tentang masalah jamur atau bakteri lain yang akan tumbuh, karena jika trichoderma sudah mulai tumbuh, biasanya dia akan bisa menguasai dari jamur atau bakteri yang tumbuh tersebut.
Tapi supaya pertumbuhannya tidak terganggu, sebisa mungkin alat dan bahan yang kita gunakan sebaiknya disterilkan terlebih dahulu. Oke, untuk satu kresek media nasi ini kita akan gunakan sedikit saja isolatnya. Dan agar pertumbuhannya lebih cepat, kita akan tebar spora jamurnya di atas permukaan nasinya seperti ini. Itu kita jika sudah, kita tutup kembali, tapi jangan ditutup rapat, jangan sampai kedap udara. Walaupun sebenarnya biarpun kedap, trichoderma akan tetap bisa tumbuh, akan tapi lebih lambat dibandingkan jika kita memberikannya udara masuk sedikit ke tempat media penyimpanannya. Jadi kita lipat seperti ini ya, cukup seperti itu. Kemudian ini kita tambahkan trichoderma dari media nasi yang sudah kita kembangkan sebelumnya. Lebih banyak lebih bagus untuk mempercepat pertumbuhan trichonya. Walaupun sebenarnya sedikit saja sudah cukup. Jika Anda ingin mempercepat proses pertumbuhan trichodermanya di media nasi dan jagung ini, penggunaan bibit jamur yang banyak disarankan. Oke, seperti ini proses perbanyakan jamur trichoderma menggunakan nasi dan jagung giling. Nanti kalau sudah sekitar 3 hari, ini sudah mulai putih, sudah mulai tumbuh jamur putih sebelum nanti berubah menjadi warna hijau seperti ini. Saya akan perlihatkan Anda contoh media nasi dan jagung yang sudah kita perbanyak sebelumnya. Oke, seperti ini. Ini kita simpan di dalam freezer. Jadi nanti kalau sudah jadi, sudah full warna hijau, sebaiknya disimpan di dalam freezer agar lebih awet lagi. Walaupun sebenarnya dalam suhu ruangan juga tidak masalah, kan, tapi jika mau lebih awet lagi bisa disimpan di dalam freezer. Oh ya, selain trichoderma, kita juga bisa perbanyak jamur Beviria menggunakan nasi dan jagung ini. Akan tetapi sebaiknya prosesnya tidak kita lakukan bersamaan, karena trichoderma ini sangat ganas sekali. Sedikit saja sporanya masuk ke dalam media yang baru, dia akan lebih cepat tumbuh dalam media tersebut dibandingkan dengan jamur yang lain. Jadi nanti untuk Bevirianya kita masukkan atau kita perbanyak pada tempat yang lain. Oke, demikian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aplikasinya nanti kita akan bahas pada video selanjutnya.